Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditemanin sama Mimin yang gantengnya kurang maksimal di sini akan membedah sebuah film berjudul Faster. Film ini menceritakan seorang narapidana yang mempunyai misi balas dendam bernama Driver yang dibintangi oleh Dwayne Johnson. Kala itu Driver bersama adiknya bernama Gary membantu aksi perampokan sebuah bank. Namun setelah berhasil membawa sejumlah uang hasil rampokan justru mereka dikhianati hingga Driver harus mendekam di penjara dan yang paling menyakitkan ia harus kehilangan saudaranya. Seperti apa kisah seru aksi balas dendamnya? Kalian cukup dengar baik-baik dan saya akan ceritakan. 10 tahun berlalu kini Driver bebas dari penjara dan membawa misi balas dendam pada orang-orang yang telah menghabisi adiknya. Ia menuju sebuah mobil yang selalu setia menemani dirinya. Di dalam mobil ia teringat kenangan masa lalu bersama adiknya, dan ia mulai melihat daftar orang-orang yang akan dihabisi. Lalu misi pertama dilakukan. Driver masuk ke sebuah kantor dan di sana ia menemui seorang pria, dan semua dibuat terkejut dengan aksi tanpa kompromi Driver. Setelah menghabisi pria itu ia bergegas pergi dan melanjutkan misi selanjutnya. Driver menemui seseorang guna mencari informasi tentang orang-orang yang akan ia jadikan target berikutnya. Di sisi lain di sebuah kantor agen detektif yang bernama Cesiro sedang bersama seorang polisi bernama Josh. Mereka bekerja sama untuk menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan Driver. Mereka juga melihat rekaman CCTV 10 tahun yang lalu saat Driver bersama Gary sedang disekap. Misi balas dendam Driver tak hanya datang dari kepolisian, tapi juga dari seseorang pemuda yang adalah pembunuh bayaran. Hari itu pembunuh bayaran tersebut mendapat job untuk menghabisi Driver. Si pembunuh bayaran ini langsung pergi lengkap dengan peralatan memasaknya mencari keberadaan Driver hingga ia tiba di sebuah rumah. Di dalam rumah ada seorang pria tua tidak tahu diri yang akan merekam aksi bejatnya terhadap seorang gadis cantik. Tak lama berselang Driver tiba kemudian ia masuk ke dalam rumah. Pintu kamar pun didobrak ia menemukan pria tua yang 10 tahun lalu merekam aksi pembunuhan adiknya, dan misi kedua pun berhasil. Setelah berhasil ia pun keluar dari kamar. Ternyata di luar si pembunuh bayaran telah mengintainya. Aksi tembak-menembak pun terjadi akan tetapi skill menembak Driver jauh lebih unggul. Driver berhasil mengelabuhi si pembunuh bayaran. Saat Josh dalam perjalanan mengantar anaknya latihan basket ia mendapat kabar bahwa telah terjadi penembakan lagi. Kemudian Josh bersama Cesiro datang ke tempat kejadian perkara. Josh kemudian pulang dan di saat malam harinya ia melihat istrinya tengah sakau di kamar mandi. Istrinya Josh terlihat sangat ketakutan dan berbicara seolah-olah bahwa kematian sudah dekat. Driver melanjutkan misinya yang ketiga kali ini targetnya seseorang pria bernama Johnny yaitu orang yang telah membunuh adiknya. Kemudian ia datang ke tempat Johnny berada yaitu di sebuah bar atau klub malam. Namun disayangkan Driver harus melewati pemeriksaan sebelum masuk ke dalam bar tersebut. Dan ia tidak bisa membawa senjatanya. Setelah di dalam bar Driver menghampiri Johnny dan saat ini hanya ada mereka berdua di dalam toilet. Driver menyerang Johnny dan menusuk dada bagian kirinya dengan besi tajam alat penghancur es milik bartender. Melihat Johnny yang sudah tidak berdaya Driver pergi namun sebelum pergi ia menyampaikan pesan Johnny dan menghubungi anaknya Johnny untuk menyampaikan permintaan maaf ayahnya. Yeah. Something happened. Keesokan harinya Driver kembali akan melanjutkan misi selanjutnya. Tiba-tiba ia mendengar kabar bahwa Johnny masih hidup. Johnny dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya saat ini tengah kritis. Tanpa berpikir panjang Driver langsung menuju rumah sakit tempat Johnny dirawat.
Setibanya di sana, driver langsung menuju kamar operasi. Setelah masuk ke ruang operasi, driver kembali membabi buta menembaki Johnny. Setelah melakukan aksi brutalnya, driver pergi meninggalkan Johnny yang dalam keadaan tewas. Josh yang saat itu berada di rumah sakit berlari ke arah suara tembakan. Ia berusaha mengejar si pelaku hingga terjadi jual beli tembakan, dan tiba-tiba pistol driver mengarah tepat di depan wajah Josh. Namun driver mengurungkan niatnya karena mengetahui bahwa Josh adalah seorang polisi. Di sisi lain ternyata si pembunuh bayaran mengikuti driver dan mengincarnya. Ketika driver pergi dari rumah sakit, pembunuh bayaran tersebut mengejar mobil driver, namun driver berhasil membuat pembunuh bayaran itu terdesak dan menembaki ke arah mobil tersebut. Akan tetapi si pembunuh bayaran itu malah menembak driver. Beruntung driver selamat meski terkena tembakan di bagian lehernya. Driver kemudian pergi ke rumah ibunya. Ibunya sangat terkejut melihat driver menodongkan pistol. Ternyata driver mencari ayahnya dan ingin membunuhnya. Driver menduga ayahnya yang telah menjebak dirinya dan Gary. Namun ibunya mengatakan kalau ayah driver telah meninggal. Ibunya menjelaskan pada driver kalau yang menjebak driver bukanlah ayahnya. Di sini driver memperoleh petunjuk bahwa pacar Gary ternyata adalah seorang mata-mata, dan kini pacar Gary tersebut menjadi istri dari Josh. Driver melanjutkan misinya, kali ini targetnya seorang pendeta. Di sisi lain si pembunuh bayaran juga pergi ke tempat yang sama, begitu juga dengan Josh yang juga ikut menyusul driver. Inilah sosok target terakhir driver. Ternyata beliau sudah bertaubat dan menjadi seorang pendeta. Si pendeta mendadak menghentikan khotbahnya. Setelah di hadapannya muncul si driver. Tak lama kemudian datang anak dan istri pendeta itu. Lalu si pendeta meminta izin pada istrinya bahwa ia akan berbincang dengan teman lamanya. Driver kemudian mengajak si pendeta ke tepi danau dan akan menembak mati si pendeta itu. Namun driver mengurungkan niatnya lalu membiarkan si pendeta kembali pada keluarganya. Go back to your family. Driver pergi meninggalkan pendeta lalu ia masuk ke dalam sebuah gereja. Di sana ia seakan pasrah dan berharap Gary tenang di alam sana, karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Namun secara mengejutkan muncul si pembunuh bayaran di hadapannya dan pistolnya berada tepat di atas kepala driver. Recoil. Si pembunuh bayaran itu meminta driver untuk mengambil pistolnya. Namun driver tidak mau karena ia merasa tidak punya urusan dengan si pembunuh bayaran tersebut. Si pembunuh bayaran sangat marah karena ia merasa driver tidak sportif. Padahal selama 3 hari ini ia telah berusaha untuk membunuh driver. Akhirnya fakta sebenarnya terungkap. Si pembunuh bayaran mengatakan bahwa misi driver belum usai. Karena masih ada satu orang lagi yang belum dihabisi oleh driver, yaitu orang yang telah membayar si pembunuh bayaran, yaitu Josh. Ternyata Josh 10 tahun yang lalu terlibat dalam penyekapan driver dan Gary. Saat itu Josh lah orang yang menembak kepala driver, dan pacar Gary dulu merupakan mata-mata untuk Josh. Tak lama berselang Josh tiba dan ia meminta pembunuh bayaran itu membuang pistolnya. Namun si pembunuh bayaran itu masih berambisi ingin membunuh driver. Kemudian Josh menembak driver tepat di kepalanya. Pembunuh bayaran memutuskan untuk pulang dan berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak mau menerima upah dari Josh karena ia beranggapan bahwa pekerjaannya hanyalah hobi. Ketika Josh berjalan dan menelpon istrinya bahwa kasus ini telah berakhir, Josh berjanji akan pulang secepatnya dan mereka akan memulai hidup yang baru dengan bahagia. Kemudian inilah yang terjadi. Sangat mustahil driver rupanya masih hidup. Peluru yang menembus kepalanya ternyata mengenai plat besi yang dipasang di tulang pipinya beberapa tahun yang lalu, dan driver pun menghabisi target terakhirnya.
Seshiro yang dalam perjalanan menuju TKP dan membawa bukti baru, yaitu ada keterlibatan oknum polisi bernama Josh dalam kasus ini. Namun ketika ia tiba di TKP semua telah terlambat, ia hanya mendapati Josh yang terkapar dan tidak bernyawa. Nah, inilah ending dari film ini. Driver akhirnya bisa hidup dengan tenang karena ia bisa menaburkan Abu Gary setelah dendamnya terbalaskan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Salam dari kejauhan.